Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi perencanaan strategis dan implementasinya, di mana langkah-langkah penting di dalam perencanaan strategis yaitu meliputi analisis lingkungan atau situasi dan kondisi, identifikasi isu-isu strategis, merumuskan visi dan misi ke depan, pemilihan strategi atau perencanaan strategi dan skenario, membuat perencanaan jangka menengah dan pendek, membuat sistem implementasi, serta membuat sistem review dan evaluasi. Di dalam hubungan antara perencanaan strategis dan manajemen strategis, maka sebuah organisasi memiliki arti penting perencanaan yang dikemukakan oleh Steiner, yaitu yang pertama, perencanaan dapat menyimulasi keadaan masa depan. Yang kedua, perencanaan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik tentang apa yang akan dilakukan saat ini sehubungan dengan peluang dan ancaman yang ada di masa depan. Perencanaan mampu memperjelas ancaman dan peluang yang ada. Yang terakhir, perencanaan menghasilkan kerangka kerja, pembuatan keputusan bagi seluruh bagian organisasi, sehingga jajaran manajemen bawah akan membuat keputusan yang selaras dengan harapan manajemen puncak. Menurut Minzert, ada 10 aliran pemikiran strategi yang dikelompokkan menjadi 2 karakteristik. Karakteristik pertama yaitu karakteristik preskriptif, yang artinya karakteristik dari aliran strategi yang sifatnya memberikan petunjuk atas aliran desain, aliran perencanaan, dan aliran memposisikan. Sementara yang kedua yaitu ada karakteristik deskriptif, yang artinya karakteristik ini yang dari aliran strategi yang bersifat menjabarkan mengapa sesuatu hal dapat terjadi dan mengapa diperlukan penggunaan aliran strategis tertentu, yang mana karakteristik ini terdiri atas aliran kognitif, kewirausahaan, pembelajaran, politik, kebudayaan, lingkungan, dan konfigurasi atau susunan. Pengertian perencanaan formal strategis. Menurut Steiner, perencanaan strategis sebagai sejumlah keputusan akan masa depan, sehingga perencanaan strategis akan melihat rantai penyebab dan dampak suatu keputusan. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam merancang sistem perencanaan yaitu besar atau kecilnya organisasi, gaya manajemen, kompleksitas lingkungan, kompleksitas proses produksi, serta hakikat masalah. Perencanaan strategis ini memiliki beberapa manfaat bagi organisasi. Yang pertama yaitu dapat mencegah kegagalan dalam sistem yang berdampak pada pembengkakan biaya. Yang kedua, menjelaskan masalah utama organisasi ke manajemen puncak dan membantu membangun prioritas yang baik untuk menangani masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, merupakan saluran komunikasi yang terbaik di mana orang-orang dapat mengemukakan pusat permasalahan mereka dan organisasinya. Yang keempat, yaitu melatih manajer untuk menjadi manajer yang sesungguhnya, sehingga baik manajer maupun staf cepat menanggapi kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan bagi orang-orang dalam organisasi untuk menyumbangkan bakat-bakat mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa partisipasi dan kepuasan. Namun di dalam perencanaan strategis ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu peramalan akan sesuatu hal yang mungkin tidak terjadi. Yang kedua, bertahannya pihak-pihak organisasi akan hal atau metode lama yang menyebabkan ketidakefektifan, sehingga upaya peningkatan produktivitas membutuhkan bakat-bakat atau kemampuan tertentu yang tidak ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, tidak dapat membawa organisasi keluar dari krisis yang terjadi dan berbagai kendala yang harus dihindari. Yang terakhir yaitu perencanaan strategis tidak untuk semua pihak. Hal ini terkait oleh kebijakan organisasi untuk memberikan wewenang pembuatan keputusan dalam perencanaan formal strategis.
Di dalam perencanaan strategis ini ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan top-down, mana pendekatan ini berlaku untuk organisasi yang menerapkan kebijakan sentralisasi, sehingga manajemen puncak memberikan panduan dan rambu-rambu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat secara terperinci bagi tingkatan manajemen di bawahnya. Yang kedua yaitu pendekatan bottom-up, yaitu berlaku untuk organisasi yang menerapkan kebijakan desentralisasi, sehingga tidak ada panduan dan rambu-rambu yang terperinci tentang perencanaan strategis, tetapi pihak manajemen puncak justru menanyakan kepada seluruh divisi yang ada di bawahnya akan perencanaan masing-masing divisi tersebut. Yang ketiga yaitu ada kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up, yang mana pendekatan ini dilakukan oleh organisasi yang ingin mencapai optimalisasi dari perencanaan strategisnya, dan prosesnya melibatkan seluruh bagian organisasi sehingga informasi yang didapat lebih sempurna dibandingkan dengan salah satu pendekatan saja. Yang keempat yaitu ada pendekatan tim, yang mana pada umumnya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang memakai sistem sentralisasi, yang pada organisasi kecil pihak manajemen puncak menggunakan manajer sebagai staf perencanaan yang menggambarkan rencana-rencana formal, sementara organisasi yang lebih besar maka pihak manajemen puncak menjadi ketua kelompok dari tim perencanaan ini. Yang poin selanjutnya yaitu tentang meraih keunggulan kompetitif. Menurut Siagian, suatu organisasi atau perusahaan yang dikelola dengan baik harus mencerminkan 3 hal sekaligus, yakni kesinambungan keberadaan organisasi, kemampuan meraih keuntungan pada tingkat wajar, dan pertumbuhan. Setiap organisasi membutuhkan keberlangsungan kehidupan yang bernilai, sehingga setiap organisasi berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu kehidupan dan lingkungannya melalui strategi peningkatan kualitas dan daya saing. Strategi tersebut diwujudkan dengan meningkatkan keunggulan bersaing yang kemudian dikenal sebagai upaya peningkatan core competence atau keunggulan utama. Poin selanjutnya yaitu ada alternatif upaya organisasi meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu melalui pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen internal. Yang kedua, meraih pengakuan internasional dan pasar global akan keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga, melaksanakan perbaikan kinerja melalui penerapan prinsip manajemen mutu. Yang keempat, melakukan pertumbuhan dan perbaikan atau re-engineering organisasi berkelanjutan melalui penerapan ISO 9004, Sistem Manajemen Mutu Pertumbuhan Berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis lingkungan dan penilaian diri dalam perencanaan strategis. Yang pertama yaitu lingkungan makro. Menurut Narayanan dan Liam Fay, menyatakan lingkungan makro terdiri atas 4 segmen, yaitu segmen politik, segmen ekonomi, segmen teknologi, dan segmen sosial. Yang kedua ada lingkungan industri, yang mana dalam lingkungan industri itu terdapat 4 kekuatan yang dapat mempengaruhi industri. Antara lain, yang pertama ada ancaman perusahaan yang memasuki industri, yang kedua kekuatan pemasok, yang ketiga dampak produk substitusi, yang keempat persaingan dalam industri. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan, yang mana bisa dilakukan dengan cara yang pertama penginderaan, yang kedua dengan pemantauan, yang ketiga dengan peramalan, dan yang keempat adalah dengan penilaian. Nah, strategi penilaian diri. Di dalam strategi penilaian diri ini, manajemen memfokuskan pengamatan terhadap tren perubahan dengan value yang diharapkan dan dipersepsikan oleh customer dan pasar. Yang kedua, melihat bagaimana dampak perubahan customer tersebut terhadap proses bisnis yang digunakan untuk menghasilkan nilai tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan visi dan misi.
Di dalam penetapan visi dan misi organisasi harus terus-menerus memperhatikan perubahan lingkungan. Selain mempertimbangkan perubahan lingkungan, hal lain yang patut dipertimbangkan organisasi dalam menetapkan visi dan misi adalah melakukan analisis terhadap peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Maksudnya dalam kelemahan organisasi. Nah, analisis inilah yang disebut dengan istilah SWOT, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threat. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya mengucapkan kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.